Jadi dalam hal ini, untuk bisa kita wujudkan ambisi, keinginan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah kita sejenak untuk mendengarkan poin-poin yang Rasulullah sampaikan kepada umat. Dalam hadis ada 3 poin yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya, yang insya-Allah bila mana 3 poin ini berhasil kita terapkan, kita akan bisa bersama baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang tapi berat. You heard. Yang pertama, ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah olehmu kepada Allah haitsu kunta, di mana saja kamu berada dan kapan saja. Mungkin kalau dengan manusia kita mudah untuk menghindar. Bila seandainya kita diperintahkan oleh orang tua kita, banyak kerja ulang dia. Ayah hebat bronyo, tang anak kita ulang, katerkah. Mungkin secara kita berhadapan dengan orang tua, harga takluk, tapi melikut pola ini. Kita bisa menghindar daripada tua karena orang tua hanya mengetahui apa yang ada di hadapannya. Sedangkan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya buka belakang. Melikut Allah taala mengetahui apa yang kita lakukan dan kita sedang dalam kondisi apa. Jadi mau tidak mau kita mesti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu kunta, dimanapun kamu berada. Apakah itu secara terang-terangan, sirran wa alaniyah, dan secara terang-terang. Anak pakit ni memerintahkan sembahyang kota tempat kita yang betul di Allah taala. Ada apa? Tak dalam baca pun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Anak ada sembahyang lagu, anak ada puasa lagu, anak ada tubuh haji lagu. Kita tidak bisa menghindar. Jadi mau tidak mau secara terpaksa kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harga mati tempatnya gori. Ingin selamat dan ingin kita membahagiakan baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk melakukan hal yang semacam itu sebenarnya sangat mudah. Mudah menyatakan tubuh. Dan akan tercapai bila kita mau. Negara orang gereja kota Langsa mudah. Dan menyatakan akan terus. Dapat lebih tentang pada mereka tak RBT langsung sampai ke kota Langsa. Cuma perkaranya ini kita tidak mau. Hantar tim Jakoban itu teman. Kadang mungkin kita tidak mau masuk ke makanya tidak akan pernah masuk ke ya secara batin, secara zahir kita semua mau, tapi secara perilaku kan nampak sebagai orang yang enggan masuk dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan orang yang sangat rugi. Jadi untuk melakukan ibadah kepada Allah itu mudah karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan akal itulah kita menjadi makhluk yang paling mulia. Akalnya hanya sembarangan ini. Dan akal ini dipaksa untuk menerima benar. Yang Imam Syafi'i al-aql al-aqla musarratun ila qabulil haq. Akal ini dipaksa untuk menerima kebaikan. Menyabit yang betul kita mengelak-elak. Menyabit yang hana betul dan akan pernah kita mengelak-elak. Makanya dalam istilah perbuatan kebaikan itu dinamakan dengan ma'ruf. Dikenal, mudah dikenali oleh akal, maka itu ma'ruf. Sedangkan perbuatan yang dhaif yang tidak dianjurkan dalam agama ini disebut dengan mungkar. Angkarul aqlu, oleh akal tidak merasa nyaman dengan hal semacam itu. Yang lainnya, mesti contoh lagi bab masalah tawasul. Ada yang mengatakan tawasul itu
Salah macam tu. Tak dapat teruk dia buat syirik. Kata salah. Sebenarnya secara zahir, pemaknaan daripada tawasul ini adalah wasilah, perantara agar kita sampai kepada tujuan. Seperti kita menginginkan agar kita sehat mata kita, penglihatan kita terang, dan melangkah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mata kita ini diberi keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah dua macam. Ada manusia yang terikat dengan sebab, ada manusia yang tidak lagi terikat dengan sebab. Saya bagi contoh para wali Allah. Ada sebahagian daripada mereka sudah terlepas daripada sebab. Anak kepada makanan ini nak boleh katanya. Karena katanya dengan makanan dalam masalah kesehatan ini sudah diputuskan hubungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka uzlah mencari tempat kosong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saking usupnya, karena saking rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah panahkan kelaparannya sehingga yang bisa bertahan hidup tanpa makan. Ya, dibiarkan itu sebab oleh Allah. Satu macam lagi orang yang masih terikat sebab. Kita butuh kepada terang mata. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya ukuran takdirnya makan sebab Allah Subhanahu wa taala menyimpan vitamin yang berpotensi untuk memperbaiki keterangan mata itu vitamin A. Kita vitamin A dalam benda. Karena vitamin A ini kan bukan benda, kandungan. Dikandung mesil dari contoh pertama. Maka menyeperlek dan kita melagi kepada Allah berperang maka. Maka payah pada bodoh. Jadi makan tomat ini wasilah tawasul perantaraan. Tak payah tomat pakai itu karena kita cinta kepada tomat. Cinta kita untuk terang mata. Maka tak payah tomat. Sekiranya hidup vitamin A baktilah Honda, tak payah dilah Honda dan tak payah tomat. Bahkan dapat otomat karena di situ diletakkan kandungan vitamin A oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita makan tomat tersebut maka teranglah mata kita. Yang terang mata so yang Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memasukkan vitamin A itu dalam sebuah benda, kita konsumsi benda itu sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi yang berikan otomat Allah Subhanahu wa taala. Itu tawasul. Manakala tawasul? Menyulai-ulai yang faham. Betul tawasulnya. Manakala tawasulnya? Itu kan perantara. Yang kita inginkan Allah. Cuma karena kita tidak dekat dengan Allah, maka payah kita pakai wasilah perantaraan baginda yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca doa. Itu doa. Termasuk Nabi Adam waktu berdoa untuk bertaubat tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat Nabi Adam pada diciptakan Nabi Adam mengadahkan kepalanya melihat yang arasnya menulis dan Muhammad sehingga beliau bertawasul dengan berkat Muhammad maka diterimalah doa Nabi Adam alaihi salam. Bukan tawasul karena salah. Yang diinginkan oleh Nabi Adam siapa? Allah Taala. Karena beliau belum dekat dengan Allah, maka beliau melangkah pada satu jalan, yaitu dengan seseorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal pemaknaan tawasul semacam ini tidak dalam mulatan berarti tawasul ini tidak salah. Perantara lagi tanya perlihatannya kan sembahyang. Ibadah kepada Allah kan hendaknya orang sembahyang menyertai kita kerap nanti maka berlelah pada tentunya kitabnya wasilah perantaraan supaya kanya mendapatkan ridha Allah dengan cara sembahyang hanya sembahyang punya hana ilmu punya hana tajak tentunya wasilah. Jadi menyatakan wasilah adalah sesuatu yang dilarang itu sangat salah dan oleh akal tidak akan pernah menerima yang semacam ini.
Menyebabkan jadi bukan. Saya dapat jauh dulu. Tetap melihat. Bahkan dalam kandungan nasi ada vitamin ataupun protein semacamnya, maka kita tuh untuk supaya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat kita adalah manusia yang masih terikat dengan sebab. Jadi hadis kata pertama bahawa ini mungkin lagi masa pandemi corona, urut kadang yang memang kalau untuk sebab akan kena penyakit corona. Dan mana sih? Payah physical distancing tu jaga jarak aman punya daerah aman. InsyaAllah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar daripada hal yang semacam itu. Jadi yang pertama kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita pegang dulu secara cepat. Karenanya Idul Adha ya orang Jumat kan. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Irimilah kebaikan pada keburukan yang kamu kerjakan. Yang kebaikan tersebut mampu untuk menghapus dosa yang hasil daripada keburukan yang kita kerjakan. Itu ada tinggal sembahyang. Mendosa tinggal sembahyang dalam sebuah riwayat 60 tahun dalam neraka dan lalu yang lalu-lalu maknanya dalam api mana-mana. 60 tahun perkiraan hari akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia kan keren. Tertinggal sebuah sembahyang 60 tahun dalam neraka. Jadi bagaimana agar supaya dosa tersebut terhapuskan? Dirilah kebaikan yang sanggup untuk menghapus dosa atas keburukan yang kita lakukan. Qada sembahyang. Tak kata pada dunia saja. Minat tak kata sembahyang menjadi. Kadang yang kita 2 minit kali sembahyang perakaat. 2 menit yang kita pakai sanggup membebaskan diri kita daripada 60 tahun dalam hidup. Dengan tersebut maka kita akan selamat. Hantar temung kubur kamu meninggal, maka menyena tertinggal keluarga yang bertakar, keluarga yang hanya berbakti pada harta warisan, mereka akan mensedekahkan beras yang insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si fulan yang telah meninggalkan salat. Dan dalam halnya dengan kafarah sembahyang. Dan udip nak ingat sembahyang dengan muntazah, maka bedah wali lalu sebagai tebusan untuk dosa yang telah dikerjakan iaitu dengan meninggalkan salat, yang insya-Allah dengan hal yang sedemikian itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan semayat 60 tahun daripada neraka. Yang kedua, yang pertama takilahkan semua kita hak kita kepada Allah. Sedangkan wa'ad bisayyi'atal hasanata tamhuha, ini hak kita kepada diri kita. Jangan sampai kita membinasakan diri kita sendiri. Yang terakhir, wa khalqun nas bi kulli hasanin. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ini dalam halnya untuk supaya kita bisa menerapkan akhlak yang mulia, janganlah kamu memaksakan orang lain, janganlah sesuaikanlah dirimu dengan keinginan orang lain. Ini berat kecil kan? Tapi cocok dirikannya dengan kondisi orang lain selama apa yang diinginkan oleh orang lain tersebut tidak dalam bentuk maksiat. Awak kalian tengok yang merempak membuatnya senyum. Senyum maju mana pun. Turuti kemauannya. Jadi cocokkan dirimu dengan kondisi orang lain dan jangan pernah sekali-kali untuk memaksakan orang lain seperti kondisi. Jadi benda upah boleh kan biasanya bangka manada tapi boleh dong. Jadi baiklah tak paksa orang lain harus sesuai dengan keinginan kita. Munyanya tak terapkan ada dalam hati kita, tak ingin orang lain sama seperti kita akan menjadi manusia yang sangat kecewa dan menderita pada hari kiamat.
karena orang lain tidak akan pernah sama dengan kita. Handama, beratnya kesamaan handama karena lain. Misal misal sesuatu bukan dari sesuatu. Perlahannya orang bersenyum dengan menyaitan penyakit tak berkatnya kepada orangnya karena macam-macam dakilah macam dakilah karena dia tidak muslim kepada kita. Padahal menyatakan dan kondisi yang akan tersenyum bila seandainya kondisi itu tertimpa kepada kita dan hendak tersenyum tapi tidak menyebab pula tak masih mendingan karena rugi tapi hanya tidak mau senyum karena memang kondisi dalam keadaan terjadi. Jadi kita harus bisa menilai kondisi orang lain. Beta patron kulit dengan patron lain. Mungkin masa corona betul rumah juga. Yang terdekat di menggunakan mantra itu. Nah, itu apa? Jaga cip kan, supaya tidak kalau di jaga jarak, masker segala macam untuk keamanan kita, sehingga kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi bila seandainya 3 poin ini kita berhasil terapkan, insya-Allah kita bisa membahagiakan baginda Nabi yang mulia dan kita bisa bersama-sama beliau dalam surga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.